Jadi gagasan-gagasan pemikirannya memang cenderung besar dan cemerlang yang bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat banyak. Itulah ciri yang nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang keturunan darah biru atau keturunan ningrat. Pada zaman modern semacam ini, apakah ada orang dari keturunan darah biru? Nah, pertanyaannya semacam itu. Jawabannya adalah ada. Dari setiap zaman, entah itu dari dulu kala sampai sekarang, yang namanya keturunan darah biru akan selalu ada. Tetapi mungkin yang dimaksud di sini itu bukan seperti raja-raja zaman dulu, itu tidak. Karena apa? Ini disesuaikan dengan era zamannya. Nah, apa saja keturunan daripada orang berdarah biru itu, ciri-cirinya? Ciri yang pertama keturunan daripada darah biru adalah cenderung orangnya pasti tenang. Jadi tenang, ini ciri yang pertama. Dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupannya, orang yang memiliki keturunan darah biru ataupun keturunan ningrat pasti cenderung akan bersikap tenang. Tidak ada orang keturunan darah biru itu kok gerusa-gerusu sembarangan, itu tidak ada. Dia akan selalu berpikir tenang. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang nomor 2 adalah orangnya berwibawa. Cenderung orang keturunan darah biru itu berwibawa. Raja-raja zaman dulu, orang-orang ningrat zaman dulu itu cenderung berwibawa. Kalau tidak berwibawa, tidak mungkin disengguyung oleh seluruh kerajaan untuk menjadi raja ataupun menjadi orang-orang yang ningrat, itu tidak mungkin. Makanya jelas keturunan darah biru yang ada sekarang pun itu cenderung orangnya berwibawa. Mungkin orang yang keturunan darah biru zaman sekarang itu kehidupannya tidak seperti raja masalah hal keduniawiannya, tetapi cara berpikir, cara bersikap itu jelas, dan juga masalah genetikanya. Jadi di sini ada dua jenis, itu secara genetika dan secara sikap dan keilmuannya. Nah, itu yang kedua adalah berwibawa. Kemudian ciri yang nomor 3, orangnya itu mudah bergaul dan mudah beradaptasi dengan lingkungan dimanapun orang tersebut berada. Jadi cenderung memang mudah bergaul. Ini ciri yang nomor 3, orang keturunan darah biru. Kemudian ciri yang nomor 4, omongannya itu dapat diterima oleh semua kalangan. Nah, jadi cenderung omongan atau pembicaraannya itu bisa diterima oleh segala kalangan. Entah itu kalangan rakyat biasa,
kalangan cendekiawan, kalangan agamawan, kalangan politikus mungkin, itu bisa menerima semua omongan orang yang keturunan darah biru ini. Nah, itu ciri yang nomor 4. Kemudian ciri yang nomor 5 adalah ide-ide pikiran. Jadi ide-ide pikiran itu selalu mengedepankan orang banyak. Jadi tidak untuk mementingkan diri dan golongannya sendiri, tetapi selalu mementingkan ide dan pikirannya itu tadi, selalu mementingkan orang banyak. Nah, itu yang ciri nomor 5. Kemudian ciri yang nomor 6 adalah orang yang keturunan darah biru itu cenderung rela berkorban bagi orang lain untuk hal-hal yang positif. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Bahkan kadang-kadang itu rela mengorbankan nyawanya sendiri demi kepentingan orang banyak. Inilah ciri orang keturunan darah biru. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah mempunyai jiwa pengayom, yang artinya mengayomi keluarga, mengayomi masyarakat, dan bahkan bisa mengayomi seluruh rakyat atau seluruh warga negara. Ini juga ciri daripada keturunan darah biru, mempunyai jiwa pengayom. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya keturunan darah biru itu hidupnya tidak tanggung-tanggung. Seumpama dia itu nakal, itu cenderung sangat nakal, dan bahkan bisa menjadi orang yang paling nakal, atau bisa dikatakan bisa menjadi mafia. Tetapi kalau sudah menemukan jalan kebenaran, maka orang keturunan darah biru juga tidak segan-segan untuk membela kebenaran sampai akhir hayatnya. Nah, ini ciri yang nomor 8. Jadi hidupnya itu tidak tanggung-tanggung. Kemudian ciri yang nomor 9 adalah orang tersebut setelah menemukan jalan kebenaran dan juga mempunyai jiwa kebijaksanaan, maka akan selalu membela kebenaran tersebut. Jadi ini ciri yang nomor 9. Jadi memang kadang-kadang masa mudanya itu tadi kadang nakal dan bahkan sangat nakal. Tetapi setelah menemukan jalan, yang dimaksud di sini adalah jalan kebenaran, maka orang tersebut memang cenderung hidupnya lurus dan penuh kebijaksanaan, dan setelah itu maka dia pun rela untuk membela kebenaran itu. Nah, ini ciri yang nomor 9. Rela membela kebenaran dan selalu membela kebenaran. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 10 adalah dia selalu mempunyai ide-ide besar, dan cenderung ide-idenya adalah ide-ide yang cemerlang. Jadi gagasan-gagasan pemikirannya itu cenderung gagasan-gagasan besar yang ditujukan untuk kebaikan daripada masyarakat banyak. Jadi gagasan-gagasan pemikirannya memang cenderung besar dan cemerlang, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat banyak. Itulah ciri yang nomor 10. Jadi itu tadi ada 10 ciri-ciri orang keturunan darah biru. Kemungkinan panjenengan juga ada yang
dari keturunan darah biru. Meskipun secara kehidupan panjenengan tidak seperti raja-raja zaman dulu atau mungkin orang yang glamor atau penuh harta benda dan kekayaan, tidak. Tetapi cara berpikir panjenengan, cara bersikap panjenengan seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemungkinan besar panjenengan adalah juga keturunan daripada darah biru. Mungkin kehidupan panjenengan sangat sederhana, tetapi bisa saja panjenengan juga keturunan darah biru. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini mengenai ciri-ciri orang keturunan darah biru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo panjenengan cek diri panjenengan, kemudian panjenengan berbagi dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.